Salam dan bahagia, sahabat belajar yang luar biasa. Kembali kita bertemu. Saya akan membersamai sahabat belajar untuk mempersiapkan diri di dalam mengikuti tahapan ruang kolaborasi di modul 1.2 ya. Dan modul 1.2 adalah tentang nilai dan peran guru penggerak. Kita akan masuk pada link yang tentunya mengantarkan kita pada ruang kolaborasi. Jadi ini adalah link ruang kolaborasi untuk diskusi yang sudah kita lakukan kemarin. Dan hari ini tanggal 9 November 2021 angkatan 4 terjadwal untuk melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi presentasi. Mari kita masuk melalui link ini di LMS ya, tentunya kita masuk di sini. Kemudian kita diantarkan pada halaman ruang kolaborasi. Di sini ada pengantarnya, di mana Bapak dan Ibu nanti bersama dengan kelompok yang sudah melaksanakan diskusi kelompok kemarin mempresentasikan hasil kolaborasi. Karena ini di ruang kolaborasi, maka Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil kolaborasi kelompok kemarin di depan kelompok lain atau teman-teman CGP yang lain dan fasilitator. Selanjutnya kita akan masuk pada menuju pada ruang virtualnya ya, atau room virtualnya gitu ya, atau virtual roomnya. Kita akan masuk di sini sahabat belajar. Kita akan enter the room. Kemudian kita akan menuju pada Google Meet ya. Ini adalah link yang sudah disematkan oleh fasilitator untuk kemudian memfasilitasi sahabat belajar melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi sinkronus ya. Kemudian nanti join no ya. Baik, saya akan sampaikan apa yang harus dilakukan di ruang kolaborasi presentasi ya. Jadi ini sahabat belajar nanti akan melaksanakan sekali lagi poin 12A51 ruang kolaborasi nilai dan peran guru penggerak, khususnya pada tahap presentasi. Ini adalah jadwalnya, di mana kegiatannya hari Selasa 9 November 2021. Nanti bertemu minimal selama 2 jam pelajaran, masing-masing 45 menit, berarti 90 menit, sehingga pembagian kelasnya tentunya diatur seperti ini ya. Nah, ini adalah jadwal yang kita tahu bersama, yang menjadikan panduan kita untuk melaksanakan setiap kegiatan. Ini tanggal 9 yaitu ruang kolaborasi presentasi. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah CGP dapat membuat kesimpulan berdasarkan pengalaman dan aksi yang bisa dilakukan untuk menguatkan peran dan nilai guru penggerak. Ini adalah tujuan yang diharapkan pada pembelajaran ini. Kemudian agendanya nanti ini adalah sesuai dengan apa yang disiapkan oleh fasilitator. Kemudian ini pembukaan ya. Kemudian kita akan masuk pada kegiatan presentasi hasil kerja kelompok. Coba kita lihat. Nah, ini pengantarnya tadi sudah saya sampaikan, sama seperti di LMS, bahwa intinya sahabat belajar dengan atau bersama dengan kelompok masing-masing akan mempresentasikan ya hasil kolaborasi di ruang atau di virtual room dalam kegiatan pembelajaran sinkronus ya. Kemudian ini kesempatan bersama bahwa menghargai sesama CGP dan fasilitator, satu berbicara semua mendengarkan. Jadi sahabat belajar, ini menjadi sebuah etika di dalam ruang virtual ya. Jadi biasakan untuk mematikan
mikrofon manakala Bapak dan Ibu memang tidak berkepentingan sehingga kegiatan tidak terganggu. Kemudian bisa bergabung tepat waktu sehingga tidak mengganggu pada saat kegiatan berlangsung. Kemudian diharapkan sahabat belajar berpartisipasi aktif, ya, baik di dalam melakukan presentasi maupun juga di dalam memberikan umpan balik. Kemudian fokus pada sesi belajar. Jadi bergabung, benar-benar bergabung, dan kemudian terlibat di dalam kegiatan yang ada di ruang kolaborasi. Ini aturan presentasi yang saya buat. Tentunya ini tidak selalu sama dengan yang lain, bahwa nanti setiap kelompok akan mempresentasikan. Di tempat saya akan saya berikan selama maksimal 10 menit, ataupun kalau toh lebih ya tidak terlalu banyak, ya. Kemudian selesai presentasi, kelompok lain memberikan umpan balik dengan alokasi maksimal 3 menit per CGP, dengan aturan bahwa kelompok 1 memberikan umpan balik kepada kelompok 2. Jadi yang memberikan umpan balik kepada presentasi kelompok 2 hanya kelompok 1. Sedangkan kelompok 2 nanti akan memberikan umpan balik pada kelompok 3. Selanjutnya kelompok 3 akan memberikan umpan balik kepada kelompok 1. Jadi harapannya bahwa semua calon guru penggerak aktif, ya, untuk mencermati, mengkritisi apa yang dibuat, apa yang dihasilkan dari kelompok yang lain. Bukan dalam konteks untuk berdebat, tetapi lebih untuk memberikan tanggapan, saran, atau mungkin klarifikasi. Sehingga kemudian yang berikutnya nanti setelah CGP lain memberikan umpan balik, maka kelompok yang diberikan tanggapan atau umpan balik memberikan tanggapan balik, ya, maksimal 5 menit. Ya, ini adalah rangkaian skenario kegiatan setiap presentasi. Sehingga kalau kita hitung waktunya seperti ini, ya. Kemudian aturan umpan balik ini yang penting, sahabat belajar, ya. Kita punya sebuah rambu-rambu, ya, untuk memberikan umpan balik. Yang pertama, sahabat belajar bisa menjelaskan hal-hal yang baik pada tugas yang dikerjakan oleh kelompok lain, memberikan apresiasi, ya. Buka dengan suatu ungkapan apresiasi atas hasil kelompok lain, baik itu dalam konteks desain hasil kerja kelompok yang kemarin dalam bentuk PowerPoint atau poster, maupun juga terkait dengan kontennya, ya, kalimat dan sebagainya, mungkin juga gambar-gambarnya. Yang kedua, menjelaskan hal-hal yang perlu ditambahkan atau dikurangi. Sahabat belajar di kelompok atau di luar kelompok yang presentasi punya kewajiban untuk memberikan masukan, ya, sebaiknya seperti apa, yang kemudian nanti akan direspon oleh kelompok yang mempresentasi. Kemudian apa saja pertanyaan klarifikasi ini diberikan ruang bagi sahabat belajar untuk bertanya manakala ada paparan yang kemudian membutuhkan klarifikasi dan jawaban, ya. Kemudian setelah kelompok lain selesai, kelompok yang diberi umpan balik dapat menanggapi. Ini adalah aturan umpan balik, sehingga kegiatan itu bisa berjalan sangat harmonis, adem, ya, tetapi tetap berkualitas, gitu. Kemudian ini yang juga perlu diketahui oleh sahabat belajar, bahwa kegiatan kita akan dinilai oleh fasilitator, dan fasilitator menilai berdasarkan rubrik, sehingga sahabat belajar sekali lagi harus memperhatikan rubrik penilaian. Ada komponen konten, ya, itu 40%. Itu ada beberapa indikator atau parameter yang kemudian nanti harus dipenuhi
manakala sahabat belajar berharap mendapat poin maksimal yaitu 4 ya. Jadi ada A, presentasi kelompok mencakup 4 sampai 5 pengalaman yang pernah dilakukan sehubungan dengan peran dan guru dan nilai guru penggerak dengan detail. Jadi kemarin sudah ditanyakan di pertanyaan itu ada 2 pertanyaan dan sahabat belajar agar mencantumkan atau mencakup 4 sampai 5 pengalaman ya. Kalau hanya 2 sampai 3 nanti 3 poin ya. Kemudian kedua atau B, konten mampu memunculkan minimal 2 strategi yang berbeda untuk penguatan tiap peran dan nilai. Jadi di pertanyaan kedua di sana juga ada berkaitan dengan indikator ini. Kemudian berkaitan dengan komponen penyampaian. Jadi penyampaian dalam arti baik penyampaian di presentasi maupun penyampaian dalam narasi atau desain ya di PowerPoint maupun di poster. Jadi bahasa yang digunakan mudah dipahami ya. Kemudian teks singkat namun padat penuh informasi. Jadi melalui desain poster maupun presentasi diharapkan memenuhi 2 parameter ini. Kemudian tentang desain yang nanti dihasilkan tidak semata-matanya memberikan jawaban atas pertanyaan, tentunya diharapkan ada desain yang sangat mendukung ya, yang sangat menarik untuk dibaca oleh pihak lain. Yang pertama menggunakan 2 sampai 3 warna dalam desain ya. Jadi silakan ada variasi warna. Biasanya memang kalau warnanya terlalu banyak maka desain itu juga terlalu rame gitu ya. Tapi kalau tidak ada warna, desain itu juga akan menjadi kurang menarik. Dan di sini ada menggunakan 2 sampai 3 warna. Ya, kemudian menggunakan gambar yang berguna sebagai penyampai pesan. Dilengkapi dengan gambar-gambar ilustrasi ya. Sehingga kemudian di samping tulisan maka bisa diberikan gambar ilustrasi sehingga melalui gambar itu pun akan memperkuat pesan yang akan disampaikan lewat tulisan ya. Kalau di sini menggunakan 2 sampai 3 warna tetapi gambar yang yang digunakan itu kurang mendukung penyampaian pesan, artinya tidak relevan ya. Jadi nanti akan mendapat hanya 3 poin. Silakan sahabat belajar, rubrik ini sangat bermanfaat untuk memaksimalkan kerja kelompok kita atau kerja kelompok sahabat belajar. Kemudian di dalam kegiatan presentasi akan sangat baik dengan diatur seperti ini pembagian peran. Jadi ada yang menjadi moderator, yaitu kelompok yang akan presentasi. Moderator itu adalah bertugas untuk menyampaikan mengatur waktu, kemudian juga mengatur laku gitu ya, artinya nanti menawarkan atau menunjuk, mempersilahkan kepada CGP lain untuk memberikan umpan balik, itu semuanya akan diatur oleh moderator. Kemudian presenter itu adalah bertugas untuk menyampaikan apa yang menjadi hasil diskusi kelompoknya ya, disampaikan secara padat, singkat ya, dan tetap bisa menyampaikan pesan yang memang diharapkan. Ada not tulis untuk mencatat seluruh kegiatan ya. Kemudian ada pengumpan balik, ini ada semua CGP yang tadi pembagiannya sudah disampaikan di awal. Kemudian selanjutnya ada pemberi tanggapan atas umpan balik adalah kelompok yang mempresentasikan. Jadi diharapkan bahwa kelompok yang mempresentasikan itu terbuka ya atas segala masukan, manakala itu memang dipandang sangat relevan, sangat baik ya, sehingga kemudian nanti hasil umpan balik ini akan digunakan untuk menyempurnakan apa yang sudah dihasilkan oleh kelompok. Jadi sebelum diunggah di ruang unggah tugas. Demikian sahabat belajar. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai presentasi, maka sahabat belajar punya satu tahapan lagi di ruang kolaborasi. Ini adalah
ruang kolaborasi unggah tugas ya, terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Ya, jadi nanti setelah hasil dipresentasikan, mendapat masukan, umpan balik, dan juga nanti akhirnya diterima dan menjadi perbaikan, maka hasil final dari tugas kelompok itu akan diunggah di ruang ini, unggah tugas ruang kolaborasi ya. Silakan, di sana ada seperti biasanya cara mengunggahnya. Kemudian ya, ini saya kira sama Bapak dan Ibu ya, dan pastikan bahwa unggah tugas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Memang ini ya secara hitungan sangat lama ya, tetapi saya sarankan sahabat belajar untuk segera mengunggah tugas sehingga nanti tidak menjadi bertumpuk atau justru nanti akan mempersulit diri sendiri maupun juga fasilitator ya, kalau kemudian tidak diunggah segera, karena fasilitator tentunya akan segera melihat bahkan menilai hasil unggahan itu. Jangan sampai sudah sampai pada modul kesekian, sudah berjalan jauh ya, sekalipun mungkin di jadwal masih dimungkinkan untuk mengunggah, tetapi ini lebih kepada sebuah kenyataan bahwa kita bekerja supaya nanti tidak ada yang tercecer ya. Cara mengunggahnya terlambat, atau bukan terlambat sih, mengunggahnya lama, kemudian sudah berjalan sampai pada modul yang jauh baru diunggah, akhirnya fokus fasilitator itu pada modul-modul yang sekarang didampingi begitu ya. Ini yang hanya menjadi sebuah pemahaman bersama saja. Saya kira demikian sahabat belajar untuk kegiatan hari ini di ruang kolaborasi presentasi. Semoga semuanya berjalan dengan baik, kegiatan kita bisa berkualitas dan memberikan dampak bagi diri kita sendiri sebagai guru, kemudian juga akan bermanfaat bagi ekosistem atau komunitas Bapak dan Ibu sebagai guru penggerak nantinya. Baik, salam hebat, tetap semangat, dan salam dan bahagia. Silakan di-share kepada sahabat belajar yang lain dan juga di-like. Berkenan juga untuk men-subscribe channel Suharto STMPD. Terima kasih, salam hebat.